Zawajir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Az-zawajir. Marah, hasad dan dengki itu ya. Jadi kemarin sudah dijelaskan bahwa yang namanya marah itu dia min makulatil kaif. Kalau kata Syekh Bekti itu dia min makulatil infial. Jadi kalau disuruh jangan marah itu bukan jangan marah, tapi jauhi sebab-sebab yang bisa menjadikanmu marah. Itu kalau mama saya itu kalau saya lagi main game itu nggak pernah nyuruh. Soalnya kalau nyuruh saya lagi main game pasti ngambek. Engke heula, ya udah orang anak lagi main game jangan disuruh gitu. Udah tahu mau nggak bakalan nurut gitu. Udah tahu nggak bakalan nurut ya jangan disuruh. Kemudian kita teruskan lagi ini bahasa hadis-hadis ya yang menjelaskan tidak bolehnya marah. Wa Ibnu Najjar dan telah mengeluarkan hadis siapa Ibnu Najjar. Inna syadida laisal ladzi yaghlibu walakinna syadida man ghalaba nafsahu. Orang yang kuat itu bukan dia yang bisa mengalahkan orang lain, tetapi orang yang kuat itu adalah dia yang bisa mengalahkan dirinya. Wal Baihaqi hal tadruna masyadidu inna syadida kulla syadidi alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah kalian tahu siapa orang yang kuat itu atau apakah kekuatan itu? Kata Rasulullah, orang yang kuat itu sekuat-kuatnya orang adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya tatkala dia marah. Tadruna marrukubu ar-rukubu alladzi lahul walad lam yaqdim minhum syai'an. Sudah itu mah. Jadi kalau misalkan kita mau jadi orang terkuat sedunia, jadilah orang yang tidak pernah marah. Karena kalau marah itu kan seluruh tubuh jadi panas tuh. Geder. Di dalam hati itu kayak ada yang menyala. Jadi kalau kompor itu kayak dicekesin, cekesin itu. Kayak dipantik gitu. Langsung, nggak enak. Hati berdebar ya. Muka panas kan. Darah naik. Tenaga itu yang tadinya lemes, ngedadak jadi gede tuh. Yang mendadak banyak energi. Nah kalau ditahan kentut itu. Jadi jangan lah ya. Wa Tirmidzi Al-Hakim. Linnari babun la yadkhuluhu illa man syafa ghaizahu bisukhtillah. Apa ini? Ada di dalam neraka itu ada pintu yang tidak akan memasukinya kecuali apa ini ya? Kecuali orang yang syafa ghaizah bisukhtillah. Karena marahnya Allah. Allahu a'lam ya, mungkin maksudnya itu ada orang yang mana dia itu tidak bisa mengendalikan dirinya sehingga menjadikan Allah itu murka kepadanya. Nah, dia itu akan masuk ke dalam neraka. Jadi orang yang mudah marah, tapi marahnya itu bukan marah yang hak ya. Karena ada marah yang hak, ada marah yang batil. Marah yang hak itu penyebab marahnya adalah agama. Marah yang batil penyebab marahnya itu dirinya. Jadi kalau misalkan disebut Rasulullah itu tidak pernah marah tatkala haknya Rasulullah tidak diberikan.
Tapi sebagai pribadi, bukan sebagai nabi. Kalau haknya Rasulullah sebagai nabi tidak diberikan, nabi pun marah. Begitu. Kalau sebagai pribadi tidak. Nah, bedanya mereka dengan kita itu seperti itu. Jadi kalau kita mah karena tidak bisa membedakan ahwal, kadang-kadang ya tidak marah pada waktu marah, buat kita mah bagus. Kadang-kadang kita punya persepsi seperti itu, dan itu salah. Jadi kalau waktunya marah, kita harus marah. Kita misalkan punya anak kita disuruh sholat, kemudian dia tidak sholat, itu waktunya marah, marahlah kita. Kalau disuruh beli bala-bala, dia nggak mau berangkat, ya jangan marah begitu. Karena itu mah urusannya dengan kita. Dan kita mah suka kebalik. Kalau disuruh sholat, nggak sholat, dibiarin. Tapi kalau kita punya butuh sama anak, kemudian anak kita nggak nurut, kita marah. Nah, itu terbalik tuh. Atau broni, man dafa'a ghadabahu dafa'allahu anhu adabahu wa man hafizal lisanahu satarallahu auratahu. Barang siapa yang menyingkirkan amarahnya, maka Allah akan menyingkirkan azab darinya. Dan barang siapa yang menjaga lisannya, maka Allah akan menutupi aibnya. Nah ini. Jadi yang namanya marah itu, dia bisa keluar kalau memang kita punya kemampuan untuk marah kepada orang itu. Kita lagi di jalan, disenggol sama orang, kan ngambek kan hati itu. Pas ngelihat yang nyenggolnya badannya jangkung gede, tinggi, besar. Jadi marah nggak? Nggak jadi. Kenapa nggak jadi marah? Karena ciut. Itu mah bukan menghilangkan marah, emang nggak berani. Pehul memang itu mah. Kalau kata orang Garut, pehul. Kalau berani mah yang nyenggol kita itu udah orang ya di bawah kita. Kita lagi bawa Mercy nih. Itu lagi bawa Mercy, disenggol sama becak. Nah, kita berani kan? Kita berani. Cuman udahlah gitu. Dilenyapkan tuh. Nah, itu kalau di akhirat nanti dia itu berhak kepada siksa Allah, maka siksanya Allah ini akan dihilangkan darinya. Karena Allah itu berkuasa untuk marah sama kita. Apalagi kita banyak pendukung nih. Ya. Kemarin ada yang komentar di YouTube itu kepada PWI. PWI itu kan apa ya? Wali Songo kalau nggak salah itu ya, Wali Songo Indonesia tuh. Itu yang mendukung si Imad tuh, kepada ketua PWI, tolong anak ini segera diberantas. KABT. Saya dibalas, kalau dia berani ke sini, dianya yang sirna bukan saya. Wani-wani ka Garut ku aing satinggalikeun gitu. Ya, ditiup. Berani saya. Saya mah kalau berantem itu nungguin aja, berani saya. Kalau masalah masalah berantem itu dari dulu tuh, dari SD tukang gelut saya mah gitu. Aja. Kalau udah datang nggak berani, kita udah punya pasukan banyak nih ya. Udah pasukan banyak, kita disenggol orang, kita bisa tuh. Kalau cek bahasa Sunda mah ditines bisa kurang gitu. Nah, cuman kita bilang jangan, udah pulang aja, biarin kasihan. Nah itu dia bisa menahan amarahnya. Orang yang seperti ini nanti di yaumil qiyamah dia akan disingkirkan dari siksa. Begitu. Wa man hafizal lisanahu satarallahu auratahu, dan barang siapa yang menjaga lisannya, maka oleh Allah akan ditutupi aibnya. Ya orang mana yang enggak punya aib? Malu enggak kita kalau aib kita itu dibukakan oleh Allah? Malu. Biar enggak dibukakan oleh Allah, jangan sampai lisan kita ini membuka aib orang lain. Jadi kalau kita tahu ada kekurangan pada diri orang lain, cukup kita saja yang tahu. Kalau mau curhat, itu curhat ke Tangkal Awi. Bener dulu ini ada orang, ada orang nih. Orang ini dia apa ya? Ini kisahnya saya nggak hafal lengkap, hafalnya cuman setengahnya. Jadi ada orang ini dikasih rahasia sama temennya itu. Ya, sini saya mau ngasih rahasia. Ngobrol lah sama temennya itu.
Nah, kan kalau yang namanya rahasia kalau besar itu kan hati itu susah nyimpen. Jadi dia pengen diobrolin. Ya, sing horeng tuh nyangka. Ya, tuh nangka gitu ya. Pengen ngobrolin tuh. Saking nggak kuat dia itu menyimpan rahasia itu, dia pergi ke hutan. Dia pergi ke hutan, ada pohon besar, pohon kayu. Dia ngobrol sama pohon kayu itu. Ya, ternyata teman saya itu begini. Ternyata di atas pohon kayu itu ada apa? Ada burung beo. Keur meujeuhna diajar ngomong si beo teh. Atuh ngapung ya terbang si burung beo itu kemana? Ke kampung terbang tuh si burung beonya. Sambil ngobrolin itu. Kampung jadi tahu semua. Ya. Nah kesananya kisahnya saya lupa lagi. Kesannya lupa lagi. Bersambung. Wah itu udah lama, udah dari SMA baca jadi udah lupa lagi. Kalau buka buku yang mana tuh. Jadi penyakitnya orang yang banyak baca itu banyak lupa. Kalau kalian mah nggak bakal lupa, nggak pernah baca. Wa Ahmad wal Bukhari wa Tirmidzi wa Abu Ya'la anna ghairu wahidin minas sahabah qala. Banyak sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ausini, ya Rasulullah, tolong beri saya wasiat." Maksud wasiat di sini apa ya? Wejangan. Tolong beri saya wejangan. Qala, kata Rasulullah, la taghdab. Jangan engkau marah. Qala ausini, berkata lagi sahabat itu, beri saya wasiat. Qala la taghdab. Jangan engkau marah. Di dalam riwayat yang lain ditambahi, la taghdab fa innal ghadaba mufsidatun. Janganlah engkau itu marah karena yang namanya marah itu merusak. Yang namanya marah merusak. Saya itu pernah marah sampai jam tangan dibanting tuh. Ayeuna kaduhung rek pakai jam tangan. Pokoknya kalau lagi marah itu jauhkan barang-barang berharga. Saya tuh tablet itu sampai dirusak itu udah ya. Ya, malah bukan marah sama istri tuh, marahnya tuh gara-gara gini. Jadi si tablet itu dia tuh rusak. Ya. Terus sama saya itu udah dibenerin, si tablet udah dibenerin hampir habis berapa dulu itu ya, udah dibenerin, udah bagus. Pas bagus sama anak-anak dipakai retak lagi. Ya. Sebel atunya, wah hancur kono, cepret, hancur rusak udah, habis tuh. Ya enggak soalnya kaduhung. Padahal masih bisa dipakai padahal itu. Masih bisa dipakai. Cuman retak sedikit gitu. Udah sebel, udah kesel. Yang namanya marah itu mufsidah. Ya. Orang mau ngomongin batur aing. Aduh, marah itu mufsidah. Marah itu merusak begitu. Makanya kalau lagi marah jauhkan barang-barang berharga gitu. Ampihkeun heula ya, kadar itu heula. Naon? Aing rek ngamuk. Aing rek ngamuk. Nyangka. Aduh, Masya Allah. Dulu. Sekarang gimana? Ya tanyalah sama istri sendiri sekarang. Itu apa ya? Yang namanya ilmu itu mengendalikan. Ya, yang namanya ilmu itu mengendalikan. Jadi kalau udah punya ilmu, ya kalau sifat marah itu masih ada. Sifat marah itu masih ada. Tapi pas mau mengeluarkan marah itu mikir-mikir dulu. Ada pengendalian. Ya nungges-nungges kaduhung. Kalau sifat marah mah ada lah. Begitu, ada. Kemudian wa fi ukhra qultu ya Rasulullah murni bi amalin bi amalin wa uqallil wa aqallil. Ya Rasulullah, perintahkanlah aku dengan amal dan sedikitkanlah perintahnya. Jadi ingin perintah yang jangan banyak gitu ya. Kalau minta sama ustadz kan, ustadz berilah saya perintah, beri saya amal. Saya kasih satu kitab fikih itu. Banyak. Ini mah minta sama Rasulullah amal yang sedikit begitu. Kata Rasulullah, la taghdab. Jangan marah. La taghdab, jangan marah. Tsumma a'ada alaihi faqala, kemudian diulang lagi, ya Rasulullah berilah saya amal, tapi sedikitkanlah. Kata Rasulullah, la taghdab. Jangan marah.
Ini sama kesananya itu ya. Nah, ada lagi. La taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, maka bagimulah surga. Nah, al-ghadabu maisamun min nari jahannam. Yad'uhullahu ala niyati ahadikum. Marah itu dia termasuk percikan dari neraka jahanam. Yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala disimpan di dalam hati kalian. Ala taro annahu idza ghadaba ihmarrat ainuh. Tidakkah engkau melihat apabila seseorang itu marah, maka matanya memerah. Warbadda wajhuhu, dan wajahnya menjadi pucat. Wan tafakhat audajuhu. Nah itu. Jadi marah itu dia bagian dari api neraka jahanam. Orang yang sering marah itu lihat aja, nanti udah tuanya itu cepat stroke itu. Ya, cepat stroke. Mau marah itu kan, mau marah. Halangin dong. Cepengan. Insya Allah. Ya dimarahin juga pernah, saya itu dimarahin sama guru ya pernah. Dimarahin sama orang tua ya apalagi. Ya, dimarahin sama orang-orang itu ya sering. Itu orang kalau udah marah itu, pokoknya kalau marah gini, kalau ngelihat orang marah, ya kita itu harus marah lebih gede daripada dia. Biar dia aja jadi takut gitu. Ya, kalau kita malah diam, beki, ya, nyorongot. Kemarin saya itu keluar dari gang itu. Ini kan macet. Itu macet. Saya itu udah ngelihat kanan tuh nggak ada motor. Pas lihat kiri ada motor kan nungguin tuh. Kiri udah nggak ada, saya maju dikit, ketubruk dari kanan itu. Saya tuh udah senyum, nggak apa-apa lah maksudnya ya. Kan dia yang nabrak, bukan saya yang nabrak ya. Dia yang nabrak kok. Dianya berhenti, sosorongot ke orang keserinya. Sosorongot. Cek orang teh gelut hayu dihareup. Toloy sia toloy. Saya bilang gitu, toloy sia. Rek gelut, tungguan dihareup. Itu langsung ini nu maju. Langsung maju. Kalau kitanya diem mah omongan. Cuman kalau misalkan dua nanawani gelutnyaan. Konyol juga sih ya. Konyol juga. Makanya ya marah mah begitu mufsidah. Orang yang cerdas itu dia mengukur kemampuan. Nah, tatkala dia itu sudah mengukur dan dia itu sanggup menang atas orang yang dimarahinya, kemudian dia menahan marahnya, itu yang dimaksud tuh orang yang kuat itu. Ya. Orang yang kuat begitu. Ini udah diukur, menang saya ini udah. Cuman ya ngapain lah gitu. Mundur. Nah itu yang bagus. Itu yang menahan marah, menahan emosi. Kemarin disampangkan ada orang gara-gara emosi carok ya. Apain tuh? Mufsidah. Cuman marah dilampiaskan 15 tahun di penjara itu. Ya, ngapain cuman segitu doang? Ya, itu saya kalau jadi mukul orang itu 3 bulan di penjara. Mau bisa ngaji 3 bulan orang ya. Naonan. Ya, ngapain? Makanya kalau sekarang itu kita kan banyak HP gitu ya. Hukum berjalan lah. Kalau tahun 90-an dulu kan hukum gak kayak sekarang. Tahun 90-an itu kita masih bisa jadi jagger lah gitu ya. Kalau sekarang udah gak bisa jadi jagger. Kita itu cuman Kita itu cuman mesti berani dan pintar memprovokasi biar dia mukul duluan. Nah ya, kalau misalkan dia udah mukul duluan, yang kesananya udah gak bakalan kena apa-apa. Jadi kalau sekarang biarin mukul duluan, udah dipukul kabur. Langsung babajak. Langsung besok. Nah, sekarang kayak gitu, pokoknya jangan mukul duluan aja. Kalau mau berantem, jangan mukul duluan. Gitu. Kalau mau, hanya sama kata-kata atau disundul. Siapa dia? Mun dijebret aku carok. Pae. Mati sampai itu.
Wa Tabrani law yaqulu ahadukum idza ghadaba a'udzu billahi minasyaitonir rajim dhahaba anhu ghadabuh. Apabila salah seorang dari kalian marah kemudian membaca doa a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka akan pergilah marah dari dirinya. Itu sudah ya. Terus ini lewat Waqala Ja'far, al-ghadabu miftahu kulli syarrin. Ghadab, ini kata Ja'far bin Muhammad. Marah itu adalah pembuka setiap keburukan. Waqala ba'dul ansor ra'sul humqi al-khiddatu wa qaiduhu al-ghadabu. Modal dari semua ketololan itu kemarahan. Wa qaiduhu al-ghadabu. Dan yang menyertainya itu adalah marah. Jadi ini kalau kemarahan itu banyak ya. Kadang-kadang marah itu apa ya? Frustrasi. Frustrasi di dalam diri itu. Marah itu nggak harus bikin masalah sama orang lain. Ngaji mantik susah, udah marah kita itu. Nggak ngerti-ngerti. Mantik, Ustaz ngobrol apa? Ini setengah jam pertama nggak ngerti, kita masih maksa-maksain ngerti itu. Ya. Setengah jam pertama, udah 1 jam udah mulai, gimana nanti lah ngerti-ngerti enggak lah. Ya. Setengah jam ketiga itu udah mulai marah kita itu. Nah, udah mulai marah, coba dipendam aja, tulis ini. Ngartos. Mana ada ngartos teu aya. Udah jengkel tuh. Makanya itu Rasul Hum kayak itu adalah modal dari semua ketololan, marah, frustrasi. Jadi kalau hidup itu enaknya ya bawa santai saja. Ya, hidup bawa santai saja. Kenapa sih harus aduh sad liur. Kunaon atuh ibu? Aduh, ieu seueur masalah di ibu teh. Aduh. Kudu kitu oke. Ada geus pokok kitu. Ya masa nggak perlu digituin juga udah kayak gitu hidup mah. Ya, ngapain dipikir? Ya, ngapain dipikir? Apalagi sampai marah. Apalagi marahnya itu sampai merembet. Kita punya anak, jadi anak dimarahin. Kita punya istri, jadi istri dimarahin begitu. Ya ngapain? Tetangga-tetangga itu. Wasukutu an jawabil ahmak. Yang mana tadi? Waman rodiya bil jahli istaghna anil hilmi itu. Dan barang siapa yang ridho dengan kebodohan, maka dia itu tidak membutuhkan kepada hilm. Hilmun itu kesabaran lah begitu ya. Hilmun. Jadi hilmun itu kita punya kuasa untuk menyiksa, tapi kita tidak menyiksa. Gimana maksudnya ya? Nah gini nih. Orang yang bodoh, jadi kurangnya ilmu, itu dia pasti tidak sabar. Ya, makanya orang yang paling sabar itu siapa? Ya Rasulullah. Ilmunya yang paling banyak. Saya itu pas belum ngaji, marah itu udah. Ya, saya mah kalau marah di mana aja saya mah kalau marah tuh. Ya, mau di jalan, mau di rumah, di depan mertua, saya mah bodo amat tuh. Dulu. Udah punya ilmu mah, bisa mengendalikan turun sendiri. Jadi ada orang itu ya, emang dari lahir dia nggak punya sifat pemarah, ada. Emang dari lahir udah kayak gitu. Dia mah dipukul kepalanya. Nah, kakinya diinjak. Aduh nyeri. Ada kayak gitu doang ada tuh orang. Emang dari kecilnya nggak ada apa? Nggak ada marah. Ada cetakannya itu emang dari kecilnya. Dia apa marahnya?
Surage kompor teu hurung-hurung dipapet. Ya, kompor enggak nyala-nyala. Wow, acak. Ya. Ada orang tuh kayak gitu. Jadi memang tergantung apanya, tergantung bawaannya. Nah, kalau orang ini bawaannya pemarah dan pemarah itu sebetulnya salah satu sifat terpuji, sifat bagus. Kalau dipakai di tempat yang tepat. Kayak siapa? Sidna Umar itu. Ya. Gara-gara Sidna Umar ada kan secara asbab itu ya, Islam kan jadi terbuka begitu, jadi luas. Itu sifat bagus kalau dipakainya pada hal yang hak. Tapi kalau dipakainya pada hal yang batil, itu sifat jelek. Wal hilmu zainun wa manfaatun wal jahlu syainun wa madarratun. Dan yang namanya hilmun itu tadi dia punya kemampuan untuk marah tapi dia menahan marahnya, punya kemampuan untuk melampiaskan amarahnya tapi dia menahan untuk melampiaskan. Itu namanya hilmun. Itu zainun. Itu adalah apa? Perhiasan. Wa manfaatun dan manfaat. Kan hilmun itu kalau pada orang yang badannya kecil, dia itu nggak marah-marah, bukan karena ada hilmun. Itu mah karena emang nggak ada keberanian itu mah. Ya. Tiap mau marah, yang dimarahinya badannya lebih gede terus. Mundur terus. Mundur. Itu matinya. Pakai begung tuh. Coba kalau ada orangnya cangkung tinggi besar. Badannya berotot begitu. Terus dia disenggol di jalan, senyum. Coba. Ya. Kasih perempuan. Dia ada orang yang bikin marah sama dia nggak marah. Ya. Makanannya harusnya dimasukin garam malah dimasukin gula. Jadi pas makan teh mau makannya sayur kacang, tapi yang jadi malah kolak kacang. Pas dimakan manis, dia senyum aja, dihabisin. Badannya gede. Enggak. Bagus gak orang kayak gitu? Bagus, itu zainun. Itu apa? Perhiasan. Buat orang kayak gitu perhiasan. Wa qaidatul ghadab. Dan yang mana tadi? Wasukutu an jawabil ahmak sa'adatun. Dan diam dari menjawab orang yang bodoh itu adalah kemenangan. Kalau ada orang yang bodoh bikin kamu kesal, kamu diam, itu kamu pintar, cerdas tuh. Ya. Tapi kalau guru kayak gitu ya tolol. Guru mah harus dijelaskan. Ustaz, saya nggak paham gimana? Lah diam dari menjawab pertanyaan orang bodoh itu. Gak boleh lah kalau guru. Kalau guru mah gak boleh. Sini kita jelasin ya. Begini nih. Kamu tahu ini apa? Tahu Ustaz apa ini? Air tas, aku sia tah. Kucurukeun kana sirahna. Aduh. Wal hilmu zainun wa manfaatun wasukutu an jawabil ahmaqi sa'adatun wa qala mujahid qala iblis ma'ajazani banu adam falan ya'jizuni fi thalathin idza sakaru ahaduhum akhadna. Nah, sudah itu mah ya. Oh, udah 4:30 nih. Ada pertanyaan enggak? Enggak, Pak Haji? Iya. Timbangannya timbangan syariat nanti. Jadi kalau marah itu nanti yang dilihat penyebabnya. Penyebab marah ini apa? Nah, biasanya orang itu ya, kalau sedang marah dia masih bisa berpikir, berarti belum marah sebetulnya. Belum marah, kalau masih bisa berpikir. Orang itu kalau marah betul itu kalau dia sudah tidak bisa berpikir. Jadi kalau misalkan kita ini marah, kan marah mah awalnya dari hati yang tersinggung tuh. Jadi ada sesuatu yang kita ini tidak expect. Kita tidak
menyangka sesuatu ini akan datang, kemudian sesuatu ini datang dan diterimanya tidak enak. Contoh misalkan kalau kita lagi diem kayak gini, tiba-tiba ada bola voli ke muka itu, kita marah nggak? Marah. Tapi kalau misalkan ibu mau nggak saya cemes pakai bola voli, saya kasih 500 juta, marah nggak itu? Nggak marah. Soalnya apa ya? Ada ekspektasi kita itu. Yang marah itu biasanya pada sesuatu yang kita tidak ekspektasi. Jadi ada sesuatu yang tidak mengenakan dan datangnya tiba-tiba. Disitulah ada apa? Ada marah. Begitu. Nah, sesuatu yang datang tiba-tibanya ini, apakah datang kepada pribadi kita atau datang kepada agama? Kalau datang sama agama, kemudian kita marah, kita misalkan ngelihat ada orang nginjak Al-Quran, misalkan kita marah, harus itu mah, wajib. Marahnya wajib. Tapi kalau misalkan kita pulang, kemudian sendal kita hilang satu, ya. Dan yang masuk ke dalam hatinya itu hilangnya, bukan apa ada yang ngambilnya begitu, ya kita nggak boleh marah. Bisa jadi. Cuman ghalibnya marah itu tidak boleh. Ghalib. Keumumannya itu marah itu tidak boleh. Karena marah itu biasanya terjadi jika pribadi kita yang diserang. Bukan sesuatu yang lain begitu. Lagi pertanyaan? Ya itu yang nggak boleh makanya. Nah itu makanya nggak boleh. Kalau misalkan ngomongnya itu, ini ada kisah siapa itu Mbah Yai itu. Beliau itu istrinya tuh nggak pernah ngelihat beliau marah. Istri nggak pernah dari semenjak nikah sampai wafat tuh nggak pernah ngelihat marah. Sampai suatu waktu ini pengen tahu marahnya ya. Masa sama suami sendiri nggak tahu marahnya kayak gimana? Beliau itu bikin sayurnya itu kan kalau di Jawa itu ada sayur rawon itu kan pakainya pakai keluak ya, ini pakai batrawali, pahit itu kepahitan kasih dah, pakai batrawali, bubuk batrawali itunya jadi hidung tah, kasih daging dikasih ke suaminya, dicobain dimakan, mukanya lo nggak berubah, bisa kan, mukanya lo nggak berubah, itu dimakan sampai habis. Gimana mukanya gitu? Kan kalau tadi, oh Ustaz mau tahu. Ya makanya itu orang tuh udah wali udah kayak gitu. Ya. Wah, lempeng emang kayak gitu. Jadi kalau misalkan sama diri kita itu masalahnya ya kalau misalkan kita bisa menahan ghadab itu, nah itu bagus. Ya, bagus. La taghdab. Jangan marah. Nanti juga bakal biasa. Itu hebat-hebatnya tuh. Siapa? Mbah Yai siapa itu ya? Lupa saya. Itu ya. Mudah-mudahan orang sadayana dihampunten ka Allah Subhanahu wa taala bagi majelis dan kafarat kanu kalapatan orang sadayana uga janten wasilah kembal orang sareng sholihin sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.